Baik, kita kembali bertemu dalam pelajaran multimedia di pertemuan yang keempat. Di sini kita masih tetap mempelajari bagaimana cara membuat prinsip desain user interface menggunakan berbasis halaman web. Pada saat ini kita akan membahas bagaimana cara membuat desain multimedia interaktif menggunakan web ya. Yang pertama kita mau mempelajari apa itu HTML ya. HTML ini kepanjangan dari Hypertext Markup Language. Ini merupakan bahasa standar yang digunakan untuk membuat suatu dokumen atau halaman web. Terdiri dari kode-kode singkat tertentu yang akan ditampilkan oleh web browser. Nah, di sini ada strukturnya. Ya, struktur dasar HTML ini, nah di sini perlu kita pahamin ya. Biasanya selalu ada dalam setiap file HTML. Penulisan struktur dasar HTML juga harus berurutan atau mengikuti standar struktur HTML yang ada. Struktur dasar HTML terdiri dari beberapa tag ya atau tag ya HTML. Setiap tag HTML bisa memiliki tag pembuka ya dan penutup. Tapi ada juga yang tidak memiliki tag penutup ya. Ini contohnya penulisannya ya. Ya, yang pertama dikatakan tag yang memiliki pembuka ya. Misalnya tag title ya. Seperti ini penulisannya ya, dibuka dengan title ya dan ditutup dengan slash title ya. Perbedaan antara tag pembuka dan tag penutup yaitu adanya tanda slash ya. Sedangkan contoh tag yang tidak memiliki tag penutup misalnya tag img atau image yang ditulis dengan img src sama dengan apa nama gambarnya atau image-nya ya, baru ditutup. Ini struktur dasar dari penulisan HTML ya. Perhatikan di sini ya, di sini dan HTML ya ditutup dengan slash HTML, head atau header ditutup dengan header head ya slash head, title ditutup dengan title, body atau body ditutup dengan slash body. Ini adalah struktur penulisan dari HTML sendiri. Oke, selanjutnya browser pada HTML. Browser yang dimaksud di sini adalah aplikasi browser yang digunakan untuk menerjemahkan atau menerjemahkan tag-tag HTML menjadi halaman web. Nah, web browser ini juga dikatakan peramban ya, perangkat lunak yang dipasang oleh mesin untuk menerjemahkan ya tag-tag HTML. Contoh aplikasi peramban atau web browser yang sering digunakan itu adalah Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, dan masih banyak lagi ya, dan lain-lain. Kita juga sudah berbasis mobile ya. Selanjutnya tentu kita akan mengetahui juga apa editor pada HTML. Editor ini adalah aplikasi yang digunakan untuk membuat dokumen HTML. Nah, jadi aplikasi itu dinamakan dengan ruang kerja yang berbentuk editor. Perangkat lunak yang biasa digunakan untuk pembuatan dokumen tersebut adalah ada Microsoft Frontpage ya, ada Notepad, ada Dreamweaver, dan lain-lain, masih banyak lagi ya. Kemudian kita akan coba contoh penggunaan dari struktur ini ya, contohnya penulisannya dan bagaimana hasilnya ya. Di sini ada contohnya, tuliskan teks selamat datang di halaman web menggunakan Notepad. Ya, tentu berarti kita menggunakan aplikasi Notepad. Simpan menggunakan ekstensi HTML, misalnya latihan 1 HTML. Nah, bukalah latihan 1 HTML menggunakan web browser ya, atau peramban seperti Mozilla, Google Chrome, dan lain-lain. Perhatikan tampilan seperti berikut.
Nah, ini adalah pengetikan perintah HTML atau program HTML menggunakan Notepad. Ya, di sini bisa dijelaskan. Di sini Bapak jelaskan ya. HTML diakhiri slash HTML, head diakhiri slash title ya. Title di sini judul ya. Kita sudah mengetikkan di sini contoh latihan 1. Nah, isi daripada programnya ini adalah body, back color sama dengan pink. Berarti nanti warna belakang atau latar belakang dari program ini adalah warna pink. Nah, yang muncul nanti di layar ketika dijalankan HTML ini adalah selamat datang di halaman web. Nah, ini di hasilnya. Nah, perhatikan ya, muncul selamat datang di halaman web. Nah, ini programnya atau ini perintah HTML-nya. Ini hasilnya, ya. Nah, di sini akan kita coba bagaimana langkah membuat DMI atau desain media interaktif berbasis web menggunakan perintah-perintah atau program HTML. Nah, ini adalah contoh bagaimana cara membuat HTML ya, dan cara menyimpannya dan menjalankannya. Nah, tentu yang pertama kita ketikkan dulu seperti struktur yang di atas ya, HTML dan add dan slash add. Oke, baru body slash body slash HTML ya. Kemudian head itu kan kita buat dulu judulnya ya, yakin title ya, judul ya, title. Contoh kita buat latihan 1 ya. Kita nanti juga lihat letak judul ini di mana ya, slash title. Kemudian kita buat judul isinya ini contohnya ya, selamat datang di web pribadiku ya. Nah, ini adalah penulisan struktur HTML yang sudah benar. Jadi sekarang kita coba menyimpannya ya, save file, save ya. Nah, contoh kita buat contohnya ini latihan 1.h ya, latihan 1.html ya. Kenapa menggunakan titik HTML? Tentu karena kita mau membuat file HTML ya. Nah, kita simpan contohnya misalnya di file ya, di folder tertentu yang sudah kita siapkan ya. Contohnya saya buat di desain multimedia ini, kita simpan ini ya, simpan. Nah, ketika kita sudah simpan, bagaimana kita cara menjalankannya ya? Kita buka file itu tadi, foldernya ya, kebetulan ini dia ya, latihan 1. Secara otomatis karena tadi dikatakan di penjelasan di atas bisa menggunakan Brandban ya, atau aplikasi web browser. Contoh ini kan udah langsung otomatis menggunakan Internet Explorer. Namun kalau kita contohnya tidak suka menggunakan Internet Explorer, tinggal klik kanan aja ya, open with.
kita misalnya suka menggunakan Firefox ya, atau Google Chrome atau Internet Explorer, bisa ya, karena ini adalah aplikasi yang digunakan untuk menjalankan web browser ya. Kita buka menggunakan ini dia ya, selamat datang di web pribadiku. Jadi dari program yang ini tadi ya, dari program ini tadi mengatakan bahwa inilah hasilnya adalah ya. Jadi untuk menjalankan sama membuat programnya seperti itu ya. Selanjutnya untuk membuat backgroundnya tadi ya, tinggal kita tambahkan di sini color sama dengan warna apa yang kita suka. Contohnya kita menggunakan red ya, warna merah. Tadi di contoh di atas digunakan pink ya, tinggal simpan aja ya, atau tekan Ctrl S ya. Kemudian kita jalankan lagi. Di sini cukup kita tekan F5. Nah, ini dia. Jadi ini adalah contoh untuk membuat web ya. Kemudian kita coba dulu untuk menambah tag header ya. Contoh kita buat di sini ya. Kita buat ini jadi header. Jadi saya jelaskan dulu, header untuk HTML itu ada 6 ya, dari H1 sampai H6 ya. Misal seperti ini ya, H1 ini tagnya ya, diakhiri dengan slash H1. Jadi banyak tag-tag tag-tag HTML ini. Jadi bagaimana kita menggunakannya, tinggal kita memahami fungsi-fungsi dari tag itu sendiri. Tadi saya katakan untuk header atau heading ada itu 6 ya. Contoh kita buat sampai 6 ini. Tinggal kopikan aja dulu, ini kita ganti nanti filenya ya. Copy. Sebanyak 6 ya. Jadi makin kecil, makin besar H-nya, makin kecil hurufnya ya. Ini kita ganti jadi H2, H3, H4, H5, H6. H2, H3, H4, H5, H6. Oke, kita simpan file ini ya. Kita simpan ulang ya, supaya berubah nama ya, biar tetap latihan 1 tadi tetap tersimpan. Kita save as misalnya, kita buat ini jadi latihan 2 ya, save. Satu lagi kita ganti juga judulnya ini latihan 2 ya, kita save. Kita buka file yang tadi ya, langsung ke filenya ya. Ini udah ada latihan 2. Nah, perhatikan di sini, karena kebetulan pada saat menyimpan tidak kita buat titik HTML, jadi hasilnya ini jadi, kalau kita buka balik lagi ke Notepad, tentu waktu menyimpan kita, misalnya tadi ya, save as, kita ketikkan juga di sini titik HTML ya, supaya dia bisa mengenalin ya. Ini tadi yang kalau untuk Notepad ini udah udah HTML. Klik kanan, open with. Nah, balik ke sini ya. Oke, jadi fungsi dari header tadi ini ya, H1, H2, H3, H4, H5, H6. Jadi tugas anak didik kami boleh mempraktekkan ini dulu. Nah, selanjutnya nanti di pertemuan berikutnya akan Bapak jelaskan bagaimana cara membuat atau menggunakan tag-tag yang lebih banyak lagi menggunakan HTML. Jadi di sini juga nanti kita akan coba bagaimana menghubungkan antara halaman satu dengan halaman berikutnya, atau
menggunakan link ya, bisa menggunakan link nanti antara HTML yang satu ke HTML yang dua saling memanggil, nanti menggunakan menu-menu ya, karena memang dalam rancang multimedia interaktif ini ya, kita dibuat di situ namanya desain multimedia. Tentu ada tombol-tombol yang kita gunakan untuk menjalankan multimedia tersebut ya. Jadi untuk ini dulu contoh yang pertama yang kita praktekkan, cara mendesain atau membuat desain multimedia interaktif. Nanti kita lanjutkan nanti contoh berikutnya di pertemuan berikutnya. Demikian penjelasan tentang bagaimana cara menggunakan desain multimedia interaktif menggunakan HTML ya. Nah, didik kami boleh mengerjakan latihan berikut ini, kerjakan juga di buku latihan, kemudian nanti anak didik kami boleh mengirim melalui aplikasi yang sudah kita sepakatin ya. Oke, sekian dan terima kasih. Salam sehat, sampai bertemu di pertemuan berikutnya.